Sekarang pertanyaan saya, yang otoritatif untuk menentukan identitas Allah itu siapa? Logika kita yang menuntut Alkitab atau logika ya? Atau Alkitab, gitu. Ada banyak teks yang bicara itu di dalam Perjanjian Baru, tapi saya kira cukup sampai di sini. Apalagi kalau kita misalnya melihat peristiwa dalam upacara baptisan Kristus. Ya, dalam Matius pasal 3 ayat 16-17 itu jelas sekali. Jadi waktu Yesus masih ada di dalam sungai Yordan, ya, Alkitab berkata, lalu langit terbuka, lalu ada suara. Lalu suara itu berkata, inilah anakku yang kukasihi. Memang tidak ada kata Bapa dalam ayat itu. Tetapi interpretasi a contrario untuk kata anak itu berarti menempatkan suara itu sebagai Bapa dong. Gitu. Ya. Sebagai Bapa. Lalu dikatakan, lalu aku melihat Roh Allah turun dalam rupa burung merpati. Jadi kita lihat di situ ada identifikasi 3 oknum yang berbeda-beda. Dalam Matius pasal yang ketiga ayat 16-17 itu identifikasi berbeda dari ketiga oknum itu jelas sekali. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, tetapi tidak diperlihatkan unity-nya. Kesatuan hakikatnya kita nggak tahu. Gitu. Tapi ayat yang tadi saya bicarakan itu dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 tadi merangkum kedua-duanya. Ada kesetaraan dalam nama. Apalagi kalau kita menghubungkan, melihatnya di dalam kata tugas, konjungsi yang menghubungkan 3 pribadi itu dalam Injil Matius 28:19 tadi. Dikatakan di situ Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata dan itu bukan saja menghubungkan ketiganya sebagai satu dalam hubungannya dengan kata nama yang tunggal, tetapi kata dan itu juga adalah sebuah kata tugas yang mempersatukan ketiganya dalam kesetaraan kedudukan. Ya. Nah, jadi di dalam Matius 28:19 ini jelas sekali bahwa Allah itu Tritunggal. Begini, bagaimana kita bisa memahami 1-3-3-1 dalam formulasi hakikat dan identifikasi pribadi itu? Begini, menurut saya adalah berhikmat kalau kita cukup berhenti atau cukup mengenal Allah sebatas apa yang dia nyatakan. Sejauh dia memperkenalkan diri. Ya. Sejauh dia memperkenalkan diri ya Pak ya. Ya, sejauh dia memperkenalkan diri itu sesuai dengan kenyataan Alkitab. Ya. Kalau kita merasionalisasinya, ya. Kalau ya saya tidak mau mengulang Pak, misalnya teman Pak Joshua Tewu ya. Saudara bisa ikut dia punya penjelasan. Menurut saya kalau kita membuat pemahaman atau formulasi, tepat ya kata formulasi atau definisi tentang definisi, Allah Pak, itu sebagai harus rasional gitu. Sekarang pertanyaan saya, yang otoritatif untuk menentukan identitas Allah itu siapa? Logika kita yang menuntut Alkitab atau logika ya? Atau Alkitab, gitu. Jadi menurut saya, ketika sampai di sini jelas ya identifikasi Allah itu di dalam pribadi dan hubungan antar 3 pribadi itu menurut saya santun. Kalau kita berhenti di situ dan berkata, terima kasih Tuhan, karena penyataanmu bagi saya untuk 4 tujuan tadi itu memadai. Bahwa untuk keselamatan saya, Allah Tritunggal berperan aktif. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah inisiator dan kreator keselamatan.
bahwa Ya. setelah saya ada di dalam keselamatan, Allah Tritunggal pun bertanggung jawab dan punya hubungan dengan saya untuk memberi saya identitas dan gaya hidup yang bertumbuh sehingga saya siap di pengadilan Tuhan. Berdiri Ya. dan sampai kepada tujuan akhir penebusan. Secitra kembali dengan Roma 8:29. Menurut saya cukup. Ya. Kenapa apa tujuan kita merasionalisasi Allah? Untuk kita sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak relevan untuk kebenaran Allah. Menurut saya tidak relevan. Ya. Iya, iya. Nah, Kita kan juga kalau melihat karya, nanti kita jawab. kita lihat karya Allah Tritunggal dalam surat Efesus itu, kita akan lihat hubungannya dengan keselamatan, Pak ya. Yang Efesus pasal 1 itu, Iya. ada karya Allah Tritunggal di sana, Bapa, Anak dan nampak sekampak sekali. Ya. Iya. Jadi kalau kita coba perhatikan itu memang nampak hubungannya dengan hubungan konsep ini atau penyataan Allah itu dengan penyelamatan kita. Begitu. Ya.